Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Anggi Otalia Handayani, sebelah saya namanya Rosmalini Tawarni, kemudian Lisa Safrianti, Rahma, Rijalud Dharma NZ, dan Khairul Rifai. Nah, hari ini kami akan membahas tentang paradigma baru dan asesmen yang efektif. Oke. Nah, pembelajaran paradigma baru seperti yang kita tahu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya guru diberikan kebijakan yang fleksibel yang mana pembelajarannya itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini itu mengacu pada profil Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa profil Pancasila ini sendiri itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sehingga output dari pembelajaran paradigma baru ini tidak hanya terfokus pada pengembangan pengetahuan saja, tetapi juga berfokus pada pengembangan karakteristik siswa maupun sikap siswa terhadap lingkungannya maupun relasinya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Asesmen itu ditujukan untuk mengevaluasi proses guru dan siswa dalam pembelajaran untuk peningkatan mutu pembelajaran agar pembelajarannya menjadi pembelajaran efektif, efisien, dan konduktif. Terus 3 macam asesmen itu ada 3. Yang pertama, asesmen for learning. Asesmen for learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu contohnya seperti kuis, tugas, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu asesmen as learning. Asesmen as learning ini adalah pembelajaran untuk refleksi yang bisa dilakukan oleh siswa sendiri atau teman sejawat. Kemudian yang terakhir adalah assessment of learning. Assessment of learning ini adalah penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya itu bisa ulangan harian, UAS, atau UTS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Alisa. Oke, baik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kedua, asesmen merupakan bagian terintegrasi dalam pembelajaran. Ketiga, asesmen meliputi berbagai bentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Laporan kemajuan belajar bersifat sederhana dan informatif. Perencanaan pembelajaran paradigma baru. Yang satu, memetakan kemampuan siswa. Guru memetakan kemampuan awal siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, perangkat ajar, lingkungan, sarana dan prasarana pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memvariasikan model atau metode pembelajaran. Guru memvariasikan model atau metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, dengan jenis kecerdasan siswa, bakat dan minat siswa. Selanjutnya, mengimplementasikan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Guru melihat profil pelajar Pancasila ini sebagai tujuan pembentukan karakternya siswa yang disebutkan 6 poin tadi. Selanjutnya, menyajikan pembelajaran secara kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual adalah pembelajaran yang menghubungkan materi ajar dengan kehidupan kita sehari-hari atau realisasi dari pembelajaran itu pada kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, menyajikan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna yaitu dukungan yang diberikan guru di awal, selanjutnya dikurangi sedikit demi sedikit sehingga siswa menghasilkan pembelajaran yang mandiri, serta pembelajaran juga menjadikan orang tua sebagai mitra. Juga terdapat mitra seperti masyarakat dan lembaga-lembaga lain, sehingga proses pembelajaran tidak hanya tertuju pada teacher center atau berpusat pada guru. Setiap lapisan masyarakat, setiap lini masyarakat, orang tua juga memiliki peran dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan asesmen efektif itu dilakukan
kedua yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dimaksudkan bahwa untuk melihat umpan balik dari proses pembelajaran tersebut, biasanya dilakukan di awal atau selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yang dimaksud adalah asesmen untuk melihat capaian pembelajaran siswa. Asesmen sumatif biasanya dilakukan untuk menilai kelulusan siswa atau kemampuan siswa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Oke, baik, saya lanjutkan. Pembelajaran paradigma baru yang efektif dapat dilakukan dengan memetakan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, adapun prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis capaian pembelajaran mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik. Lalu tahapan ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan diajukan oleh peserta didik. Lalu yang keempat, mengidentifikasi elemen atau suplemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu yang terakhir, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari ke hari. Nah, adapun tahapan asesmen untuk mencapai capaian pembelajaran ada 4 langkah. Yang pertama tahapan perencanaan, yaitu dengan merencanakan asesmen menggunakan teknik dan alat apa yang cocok untuk peserta didik untuk mengukur kemampuan peserta didik. Lalu tahap pelaksanaan yaitu yang dilakukan dengan 3 proses asesmen, yaitu pada saat awal, pada saat sedang berlangsung, dan juga pada akhir proses pembelajaran. Lalu pengolahan data yaitu pelaksanaan hasil dari data yang diperoleh dari pelaksanaan asesmen itu diolah. Lalu selanjutnya baru ke pelaporan umpan balik. Lalu hasil akhir dari pengolahan data asesmen yang dapat menggambarkan sejauh mana perkembangan proses pembelajaran yang telah dilakukan atau ada hal apa saja yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Demikian, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Rijal. Baik, yang berikutnya adalah tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru dan strateginya. Yang tantangan pertama yang kami pikirkan adalah kesulitan dalam mengidentifikasi secara tepat terkait minat, bakat, kepribadian, dan gaya belajar siswa. Yang seperti kita tahu, sering kita dengar bahwa setiap anak itu unik sendiri, secara bahasa itu berbeda, tidak ada yang sama, tapi bisa jadi ada kemiripan, tidak mungkin sama persis. Jadi hal itu akan sulit untuk mengidentifikasi apa gaya pembelajaran yang cocok untuk mereka. Sehingga dari tantangan itu kami memikirkan sebuah strategi, yaitu mengumpulkan informasi tentang siswa dari segala hal, mulai dari orang tua, kemudian bisa melalui kuesioner minat bakat ataupun dalam bentuk wawancara, sehingga bisa mengenal masing-masing karakter peserta didik lebih detail. Kemudian tantangan berikutnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, setelah tadi kita peroleh karakteristik mereka, maka kita harus menyesuaikan lagi gitu. Bagaimana pembelajaran atau gaya pembelajaran yang cocok untuk mereka. Dimana kan bisa jadi dalam 30 kelas itu ternyata punya gaya belajar yang semuanya berbeda gitu. Jadi strategi yang kami pikirkan adalah bisa dari laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bisa memberikan informasi bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya nanti. Untuk tantangan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Khairul. Tantangan berikutnya mungkin sudah dibahas oleh kelompok lain, cuma kita bahas sedikit lagi sini, yaitu adanya kemungkinan keluhan yang bersumber dari orang tua yang selama ini menitik beratkan pada nilai-nilai yang tinggi karena itu paradigma lamanya. Nah, ini karena segala sesuatu yang baru tentu saja perlunya sosialisasi. Jadi sosialisasi ini harus dilakukan kepada para orang tua bahwasanya sekolah ini akan berganti paradigma nih dari yang lama ke yang baru. Salah satunya itu tentang penilaian, yang mana tadi setelah di Dea
paparkan yang mungkin sudah jelas di situ. Bahwasanya kita ini nggak lagi mengacu pada KKM. Bahwasanya ada asesmen atau cara penilaian yang baru gitu. Tantangan yang berikutnya itu kesulitan untuk beradaptasi dengan paradigma baru yang mungkin dialami oleh para tenaga pendidik. Ya seperti kita tahu kenyataan yang kita hadapi sama-sama di tempat masing-masing, di kota kita masing-masing, di kota asal kita. Bahwasanya di setiap sekolah itu pasti ada guru yang nggak bisa nih pakai laptop, nggak bisa pakai teknologi baru lah gitu. Jadi emang hal yang baru ini perlu adaptasi baik dari siswa, dari orang tua, dan juga dari tenaga pendidiknya. Dan tentu saja tenaga pendidik ini yang paling penting karena dia yang jadi model di depan yang akan mengarahkan para siswa. Jadi untuk itu strateginya harus ada pelatihan-pelatihan yang intensif gitu, yang berkelanjutan. Jadi guru-guru yang diharapkan mampu membawa paradigma baru ini enggak terjerumus lagi kembali ke paradigma yang lama. Ya mungkin segitu penjelasan kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil pemaparan kami. Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain ada pertanyaan. Kak Jelita. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi sebelumnya kan ada dijelaskan bahwa proses pembelajaran yang baik itu harus didukung oleh setiap lini masyarakat, dan harus berkontribusi bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Itu kan kondisi ideal ya. Bagaimana kondisi tidak ideal itu kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak ideal. Ketika mungkin di sekolahnya itu sudah baik dilaksanakan paradigma baru ini, lalu ada orang tua yang tidak mendukung, masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan, itu bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Jadi kayak yang udah dijelaskan oleh Dea tadi, salah satu strateginya itu kan membuat menginfokan, mensosialisasikan kepada orang tua. Nah, orang tua kan bagian dari masyarakat. Jadi berarti kan sebagian besar masyarakat sudah tersosialisasikan di sekolah, sehingga secara tidak langsung masyarakat secara tidak langsung masyarakat juga sudah tersosialisasikan ataupun dapat info dari media-media lain seperti media-media sekarang kan sudah medsos sudah lumayan berkembang. Orang tua bahkan masyarakat udah familiar dengan medsos. Jadi perlu juga sekolah untuk mensosialisasikan tentang paradigma baru itu melalui medsos, melalui media sosial, sehingga tidak hanya guru yang tersosialisasi, juga masyarakat juga tersosialisasi, sehingga masyarakat tahu bahwa sekarang pembelajaran bukan lagi berorientasi pada paradigma lama, sekarang sudah memasuki era paradigma baru. Baik, selanjutnya Kak Dia. Baik, untuk saya izin bertanya, saya Rabiatul Adawiyah dari kelompok 1. Kan kita tahu ya kalau misalnya di kurikulum Merdeka Belajar ini peserta didik itu dibebaskan bereksplorasi dalam mencari bahan tugas dan tugas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, jika mereka terus misalnya nih mereka nyari jawaban tuh kan dari Google semua tuh. Nah, bukankah itu akan menurunkan kreativitas anak? Nah, bagaimana seorang guru itu mempertahankan agar anaknya itu tetap dapat memiliki pemikiran yang kritis dan juga kreativitasnya itu tetap terjaga dengan kebebasan eksplorasi tadi? Terima kasih. Mungkin kan kalau misalnya di bidang matematika sendiri nih, biasanya kan kalau misal kita sering temuin guru-guru yang kasih soal ke siswa itu soal-soal yang bisa dijumpai di internet gitu. Jadi mungkin cara mengakalinya kita bisa memodifikasi soal itu. Jadi soal-soal yang sedikit hot sehingga itu dapat memancing proses berpikir siswa itu sendiri gitu. Jadi intinya kita membuat soal yang tidak bisa mereka jumpai di internet. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovani Aiza dari kelompok ini. Oke. Ya, tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Lisa dan Dea tadi ya, ada perbedaan tentang KKM yang sekarang sudah berubah di paradigma baru sudah berubah menjadi apa? KKDP. Tadi kan
perubahan KKTP. KKTP ya. Jadi ada perubahan strukturnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau di asesmennya sendiri itu ada nggak perbedaan nih asesmen paradigma baru dengan asesmen yang sebelumnya? Kalau di kurikulum 2013 ada nggak perbedaan asesmennya, terutama pada asesmen sumatif ya, asesmen sumatif yang diuji di akhir pembelajaran. Dimana kan kita tahu asesmen sumatif itu rata-rata soal ya, berbentuk soal. Sementara pada pembelajaran paradigma ini kita lihat penilaiannya itu nggak dalam bentuk nilai, jadi dalam bentuk keaktifan juga itu penilaian. Nah, ada faktanya di sekolah yang kita temukan sekarang itu ada siswa yang aktif di kelas, tapi pada asesmennya nilainya rendah. Nah, kemudian ada lagi kebalikannya, dia pasif di kelas, tapi pada asesmen dan tugas nilainya jadi tinggi. Nah, gimana nih tanggapan kelompok 4? Terima kasih. Makanya kan di kelompok. Yang pertama tadi karakter. Tapi bukannya kok kan memang tujuan awal itu memang dikelompokkan sesuai jadi kan kalau misalnya untuk kurikulum merdeka itu memang di awal penilaian itu udah dikasih untuk mengetahui gaya belajar yang cepat, yang tepat dan karakteristik yang sesuai dengan peserta didik, biar mereka tuh dikelompokkan. Misalnya kayak yang gaya belajarnya visual sama visual, yang kalau misalnya ada peserta didik yang dia kurang aktif di kelas tapi begitu menjawab nilai dia bisa, kan ada beberapa siswa yang memiliki karakteristik yang sama, jadi mereka dikelompokkan di kelompok yang sama sehingga penilaiannya itu juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Terus kalau misalnya untuk dilihat kayak penilaian kayak UTS apa segala macam itu kayaknya nggak ada jauh berbeda, cuman pada KKTP-nya aja yang berbeda. Karena kalau misalnya saya lihat sendiri untuk kurikulum merdeka sama KTP kurikulum 13 itu untuk penilaiannya tidak ada yang jauh berbeda, hanya untuk KKTP dan nama-namanya saja yang berubah. Tapi untuk yang lainnya masih sama. Ya, ada yang mau ditambahkan? Saya mau ingin menambahkan sedikit. Jadi tadi kan ada kasih 2 contoh model anak ya. Yang satu dia pendiam tapi nilainya tinggi, kemudian yang satu lagi nilai aktif tapi nilainya rendah gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama ini kan karakteristik ya, pendiam. Jadi bisa jadi kalau di kelas itu kita kadang kan gini, kalau di kurikulum sebelumnya keaktifan di kelas itu dinilai ya. Misalnya kalau dia sering bertanya, sering ini, tapi bagaimana dengan siswa yang karakteristik itu memang pendiam? Kalau saya kata tadi, anak itu unik gitu kan. Jadi keunikannya itu tidak harus kita ubah gitu. Jadi biarkan dia menjadi apa yang ada gitu kan, menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, tapi mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa ada mungkin minimal keaktifan di kelas itu perlu gitu. Dimana mungkin kita ajukan pertanyaan gitu. Jadi untuk karakteristik peserta didikan seperti ini bisa jadi untuk penilaiannya tidak menilai dari keaktifan di kelas gitu. Kemudian untuk yang satunya lagi, yang dia aktif di kelas tapi keterampilannya itu rendah, itu bisa kita ambil penilaiannya lebih banyak dari segi keaktifan dia gitu. Nah, kemudian dari keterampilannya ini bisa kita bobot nilainya itu bisa kita minimalkan. Mungkin seperti itu lebih kurang. Terima kasih. Ada Pak? Ada bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekiranya ada pertanyaan lagi. Ada? Tambahin lagi boleh? Iya, silakan. Yang masalah asesmen, karena berdasarkan yang sudah kami terapkan di sekolah, yang paling berbeda dengan kurtilasi itu ya asesmen diagnostiknya. Tapi kalau dia rasa yang asesmen sumatif sama formatif itu tidak jauh berbeda. Kami tetap pakai rubrik penilaian kelompok untuk representasi misalnya. Kemudian ada yang lembar rubrik untuk penilaian pronunciasi Jawa. Mungkin yang menjadi tambahan di kurikulum merdeka ini adalah asesmen untuk proyek. Karena kan di kurikulum merdeka ini kita ada proyek kelima yang namanya jadi sekolah itu ada buat proyek yang ngerjain itu anak-anak. Paling itu tambahan dari asesmen. Ada asesmen kelima. Ya,
ada asesmen kurikulum. Karena pun kalau untuk dinilai raport di kurikulum merdeka yang sudah kami isi kemarin, kalau di rapor-rapor sebelumnya kan itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau di raport online kurikulum merdeka kemarin nilainya sudah digabung menjadi satu. Jadi tidak ada terpisah pengetahuan dan keterampilan, tapi digabung jadi satu nilainya. Jadi keterampilan dan pengetahuan itu udah Oke, baik, terima kasih Dea atas penambahannya. Oke, mungkin sampai sini aja pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.